Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restari Deviska Kusnawan dari kelas R1A NPM 2021-215061. Judul buku Manusia dan Kejaliman, dan saya dapatkannya melalui e-book dalam bentuk PDF seperti ini sampul covernya. Saya akan menjelaskan yang berisikan buku tersebut. Kata zalim diungkapkan oleh Al-Quran. Ini muncul dalam 12 derivasi atau isi tikap. Dan semua kata ini berikut derivasinya terulang yang keseluruhannya berjumlah 315 kali. Lebih banyak dari kata adil yang merupakan salah satu dari lawan kata zalim. Dipakai Al-Quran dimaksud untuk menunjukkan tekanan dan penegasan-penegasan. Di samping itu, kezaliman sampai ada pelanggaran terhadap larangan Allah disebabkan kelalaian dan lupa yang tidak disengaja, seperti pelanggaran yang dilakukan Nabi Adam dan istrinya ketika berada di surga. Quran Surat Al-A'raf Surat 23. Termaksud zalim yang muncul secara mutlak banyak berkaitan dengan perilaku-perilaku yang dapat dikategorikan kufur, baik dilihat dari segi konteks ayat maupun dari segi struktur kata yang digunakan. Dari segi struktur dan bentuk kata, hampir semua termaksud zalim datang dalam bentuk ismi fa'il atau zalim. Zalim sebagai tindakan jahat yang menyakiti orang lain, membahayakan bagi orang lain dengan sengaja atau tidak disengaja. Sebagian penelitian mengungkapkan dalam bahasa yang sama bahwa kekerasan yang dilakukan selalu memiliki tujuan, baik itu untuk benar-benar menyakiti orang lain atau tujuan-tujuan lebih jauh dari balik itu. Tetapi meskipun Al-Quran memandang perbuatan kekerasan terhadap orang lain sebagai perbuatan zalim, namun itu bukanlah satu-satunya perbuatan yang dilabeli zalim. Salah satu pengertian zalim adalah berlaku tidak adil, seperti tentang perilaku Firaun yang berbuat tidak adil terhadap rakyatnya dari keturunan Israel. Maka kezaliman sebenarnya merupakan sifat yang tidak memiliki wujud. Artinya, meskipun kejahatan atau kezaliman tak dapat dipungkiri tersebar luas di alam ini, namun eksistensinya merupakan kekurangan-kekurangan dan kehilangan-kehilangan yang dari segi inilah ia merupakan kejahatan dan kezaliman. Kejahatan hanya merupakan persoalan tambahan dan relatif. Karena itu tidak seharusnya kita pesimis menghadapi kejahatan dan kezaliman. Kezaliman sebagai masalah kemanusiaan, suatu keadaan atau situasi yang akan menghancurkan kehidupan manusia, baik dari segi kehancuran peradaban atau budaya maupun eksistensi manusia itu sendiri. Secara berulang kali Al-Quran menegaskan akibat kesudahan dari orang-orang yang berbuat zalim itulah sebabnya Al-Quran sejak awal sekali telah menyela kezaliman yang dilakukan manusia. Penderitaan di dunia bersifat kolektif, berarti tidak hanya menimpa perilaku kezaliman, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi azab di dunia bersifat kolektif, sementara azab di akhirat bersifat individual. Tapi sebetulnya yang paling penting di sini bukan hanya sekedar tujuan dan makna hidup, tetapi adalah bagaimana memilih tujuan dan makna yang benar dan baik. Setelah membaca buku ini, saya pikir jangan pernah menjadi manusia yang zalim seperti Firaun, membentuk kepribadian yang buruk dan melanggar perintahnya, dan buku ini bagus untuk dibaca. Amin.
Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.